Patrick Kluivert punya waktu sangat pendek untuk menyiapkan skuad timnas jelang lawan Australia dan Bahrain pada Maret nanti. Bagaimana sang pelatih baru ini meramu skuadnya agar bisa meraih hasil positif dalam 4 laga sisa di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Kita bahas bersama pengamat sepak bola Bung Wesley Hutagalung dan mantan pemain timnas Bung Sergio Van Dijk. Selamat petang waktu Indonesia semuanya. Selamat petang Mas Indi. Halo, selamat. Saya mau ke Bung Sergio dulu. Bung Sergio, Kluivert baru akan balik ke Indonesia pada Februari. Baru bakal melihat potensi pemain liga pada bulan Februari. Baru mau safari di bulan Februari. Kalau menurut Anda sebagai mantan pemain timnas, ini waktu yang cukupkah untuk menyamakan strategi, visi misi dan membangun chemistry dengan pemain? Ya, Coach Patrick Kluivert sekarang harus lebih fokus memotivasi dan mempersiapkan para pemain sekarang, karena waktu untuk mempelajari hal-hal yang baru ya itu tidak ada. Nah dengan waktu yang tidak ada itu bagaimana dia bisa memaksimalkan? Apalagi juga ke diaspora juga kebanyakan akan via telepon doang. Yang untuk pemain liga juga baru Februari. Gimana Bung Sergio? Ya, kita sudah tahu dari awal tidak ada banyak waktu dan untuk maksimalkan hasilnya. Ya, dia sekarang pulang ke Eropa dan dia pasti hubungi pemain-pemain yang main di Eropa atau bisa ketemu sama pemain-pemain yang tinggal di Belanda atau dekat Belanda. Tapi ya setelah itu dia harus kembali ke Indonesia untuk lihat pemain-pemain di Liga 1. Tapi ya menurut saya untuk rubah sistem permainan atau apapun, lebih baik dia main dengan pemain-pemain yang sudah masuk di seleksi timnas yang dalam tim kemarin juga. Nah, kan juga ada kabar Kluivert akan melobi agar Ole Ramani dan juga Yairo Ridholt buat masuk juga ke timnas. Sebenarnya ini pilihan yang tepatkah di waktu yang sempit ini? Ya, semoga pemain-pemain itu bisa ikut timnas secepatnya, tapi ya saya tidak tahu statusnya proses naturalisasi sekarang apa. Tapi kalau mereka ikut, saya yakin timnas sudah menjadi lebih kuat dan bisa dapat hasil yang baik di dalam pertandingan untuk lolos ke Piala Dunia. Oke, dari Bung Wesley gimana dengan waktu baru Februari Kluivert akan balik lagi ke Indonesia? Bagaimana, apakah ini akan efektif untuk membangun chemistry dan juga yang bisa menembus Piala Dunia nantinya? Keputusan sudah diambil ya Mas Indi. Kita harus mendukung semua keputusan itu bergerak cepat. Makanya saya selalu mengatakan semua yang dibutuhkan oleh Patrick Kluivert termasuk asisten pelatih lokal itu harus sudah segera diberikan, lalu memberikan pekerjaan, karena untuk melihat pemain kita memang ketika dia kembali bisa dilihat dari semua rekaman pertandingan. Kita punya rekaman pertandingan di Liga 1 atau pemain-pemain tim nasional kita sebelumnya. Dan saya setuju kalau waktu yang mepet ini benar-benar disiapkan untuk memperkuat tim yang sudah biasa bermain, karena tidak ada waktu untuk melakukan uji coba kan dengan tim ini. Mereka akan kumpul di Australia, tidak akan ada waktu uji coba untuk menghadapi Australia. Hasil saya melawan Australia juga lawan Bahrain. Tidak ada waktu untuk uji coba untuk mengasah chemistry melawan tim yang lain. Jadi hanya ada internal game di antara mereka. Adalah lebih baik memang memperkuat chemistry di antara tim yang sudah ada, komunikasi yang baik, dan mungkin kesamaan fondasi cara berpikir, cara bermain ini yang akan membantu Patrick Kluivert dengan para pemain, terutama pemain diaspora, karena menurut saya fondasi berpikir, cara bermainnya itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dia lakukan selama menjadi pelatih. Meskipun pelatihnya bukan pernah melatih tim Asia, tapi kan fondasi bermain dengan tim diaspora tidak jauh berbeda. Nah Bung Wesley, kalau misalnya memang baru bisa full tim di Hamin sekian nanti di Australia, ya gimana caranya tadi untuk memaksimalkan bisa menyamakan visi misi dan strategi, menyamakan chemistry-nya? Ya, ini tugas PR, makanya saya katakan tugas PR dari federasi untuk mempercepat siapa saja timnya Patrick Kluivert, karena mereka harus bekerja masing-masing. Misalkan pelatih asisten yang dari lokal, dia harus diberikan pekerjaan, berikan saya pemain-pemain yang berkarakter ini, misalkan gitu. Atau pemain yang sekarang ini apa saja kelebihan kekurangannya, berikan semua input itu,
Jadi kalau kita menganggap Patrick Kluivert ke Belanda kembali itu liburan, enggak juga, dia kerja, dia sudah mendapatkan semua informasi itu, dan dalam komunikasi yang canggih saat ini semua bisa dilakukan secara online untuk mengumpulkan semua materi yang dimiliki. Makanya saya katakan secepatnya timnya dia itu dipastikan siapa saja dan dibagi pekerjaannya, sehingga nanti ketika Patrick Kluivert kembali dia sudah tidak mulai lagi dari 30-40%, sudah 70% informasi yang dia dapat. Ketika dia berkumpul, dia melihat latihan mungkin 2 hari 3 hari sudah bisa ketemu tuh siapa sih fondasi tim untuk starting lineup maupun nanti yang akan dipilih duduk di bangku cadangan. Saya yakin dengan pengalaman, kematangan dan timnya, terutama ada Alex Pastur, ada Denny Lanzat yang sudah berpengalaman, itu sangat membantu Patrick Kluivert mengambil keputusan. Tinggal nanti ke depannya next kan kontrak 2 tahun plus 2. Yang kita harapkan adalah Patrick Kluivert lebih sering berkomunikasi dengan pelatih-pelatih klub di Liga 1, karena mereka yang punya pemain. Lalu dia butuh pemain seperti apa, berkumpullah, seringlah berdiskusi sehingga tidak ada lagi gap antara pelatih tim nasional dengan pelatih-pelatih klub, karena yang kita butuhkan sekarang adalah komunikasi yang baik. Dan itu saya yakin ini akan mudah dilakukan oleh Patrick Kluivert dan timnya. Oke, Bung Sergio, tapi kalau kedekatan antara pelatih dan pemain yang ideal dalam waktu yang singkat itu seperti apa? Tapi tahan dulu, jangan dijawab, kita akan lanjutkan di sesi dialog berikutnya usai jeda berikut ini. Masih bersama kami di Kompas Petang, ada Bung Wesley Huta Galung dan Bung Sergio Van Dijk. Saya mau ke Bung Sergio tadi melanjutkan, sebenarnya dengan waktu yang mepet banget seperti ini, kedekatan antara pelatih dan pemain yang ideal itu seperti apa, Bung Sergio? Ya, ini situasi yang sulit, tapi dari awal kami sudah tahu nggak ada waktu banyak kalau ganti pelatih sekarang. Tapi saya yakin pemain-pemain timnas sekarang juga punya motivasi naik karena Patrick Kluivert dia mantan pemain bintang dari Barcelona. Dan timnas Belanda dan seluruh dunia sekarang mau nonton Indonesia. Saya yakin itu kasih semangat dan motivasi untuk pemain bisa dapat hasil yang baik bulan Maret. Anda meyakini target 4 poin di laga bulan Maret itu bisa tercapai? Bisa. Karena menurut saya semua tim dalam grup cuman Jepang yang kelas luar biasa, tapi saya pikir timnas sama kuatnya dengan tim-tim lain di grup ini. Oke. Bung Wesley, dengan baru kembali lagi Kluivert pada bulan Februari, artinya waktu untuk menjaring talenta-talenta baru ini kan semakin kecil, ataukah kira-kira Kluivert akan memanfaatkan saja formasi yang sudah ada? Kalau formasi, kita kembali ke pelatih ya. Semua pelatih itu punya formasi yang ideal menurut dia, tapi formasi itu dibentuk berdasarkan game plan yang dimiliki oleh pelatih. Makanya saya katakan butuh tim analis, butuh tim asisten, dia memberikan masukan, kekuatan kita di posisi ini, posisi 5, posisi 6, posisi 8, posisi 10, kekuatan kita terutama di mana, dia akan meracik strategi itu. Jadi tidak bisa dikatakan formasi ideal ala Sintayong akan berlaku juga di Kluivert, atau formasi 4-3-3 ala Kluivert cocok di tim nasional Indonesia. Itu butuh masukan, tadi saya katakan butuh diskusi yang panjang dengan timnya, dan itu dilakukan hari-hari saat ini hingga Februari nanti pas Kluivert datang, dia sudah datang bukan dengan buku kosong, tapi sudah dengan buku mungkin 70%. Bung Wesley, tapi kalau kemungkinan untuk yang menjaring talenta baru dari pemain lokal, dari pemain liga, masih adakah kemungkinan itu dengan waktu singkat? Oh ya, selalu ada, selama dia berkompetisi, selama dia punya menit bermain yang cukup, dan selama karakter yang pemainnya diinginkan itu, dia dapat laporan dari asisten pelatih dia yang di Indonesia, dia akan pakai. Katakan, saya butuh pemain yang jam terbangnya tinggi dan karakternya cocok dengan game plan saya. Itu pasti pelatih akan menyusun strategi itu. Siapapun, terbuka pintu loh, Mbak Cindy. Soal yang Ole dan juga Yairo yang sedang masih dalam proses lobby untuk dinaturalisasi, apabila mereka bisa langsung bergabung, akan semakin bisa menyempurnakan, menguatkan timnas kah? Oh ya, saya yakin, karena dua pemain ini kan bukan pemain yang baru mulai berkompetisi, baru mulai berkarir. Ole di posisi 9, saya pikir ini kelemahan Sintayong sejak 4 tahun
5 tahun sekarang menangani tim nasional, dia nggak nemu pemain berposisi 9 striker murni. Oleh mungkin jadi sebuah solusi. Lalu Randy Wolf sebagai defensive midfielder ya Sergio mungkin akan memperkuat transisi kita dalam menyerang dan bertahan karena kita pasti akan bermain lebih agresif dibandingkan era Sintayong. Nah, dia butuh pemain yang menjadi jangkar penyeimbang antara bertahan dan menyerang, itu ada di peran Redwall. Kalau dari Bung Sergio, meyakinikah Ole juga akan bisa mempertajam lini penyerang dari timnas? Ya, itu yang paling penting lini di depan karena sampai sekarang saya belum lihat striker murni yang tajam sekali untuk timnas dan semoga oleh itu solusinya untuk masa depan timnas ya. Tapi kalau melihat dari permainan timnas sebelum-sebelumnya, apa yang sebenarnya masih bisa dievaluasi, diramu lagi sebenarnya? Menurut saya harus keputusan dalam lapangan. Kapan bisa ambil risiko, kapan tahan bola. Itu yang sangat penting di level internasional. Harus pakai otak daripada lari kencang. Kalau dari Bung Wesley, apa yang sebenarnya masih bisa dievaluasi dan diperbaiki lagi untuk timnas di Maret nanti? Memadukan kekuatan diaspora dan lokal itu adalah sebuah kekuatan yang sangat bisa memperkuat tim nasional. Pemain lokal kita punya kecepatan, namun terkadang tadi Sergio bilang kecepatan terkadang harus punya juga keputusan yang tepat, kapan harus dribble, kapan harus mengoper, kapan harus menendang, dan itu yang kita masih belum menemukan chemistry gaya bermain, fondasi bermain antara pemain kita yang berkompetisi di dalam negeri maupun yang diaspora. Mungkin kalau saya boleh berharap pemain kita lebih agresif dan kedekatan antara lini depan dan lini tengah itu jangan terlalu jauh jaraknya sehingga kemudian ketika garis pertahanan kita kan agak maju ke depan sepertiga ke tengah itu memang tidak sia-sia kita membangun serangan. Kalau menurut saya pertahanan kita sudah semakin membaik. Nah, tapi kan juga komunikasi dengan diaspora akan lebih banyak mungkin dilakukan via telepon oleh Kluivert. Nah, ini apakah bisa mengencangkan komunikasi tadi? Saya pikir tidak ada masalah ya. Sekarang komunikasi mudah dilakukan. Toh kalaupun Sintayong menangani kita, dia nggak akan ketemu juga pemain diaspora itu sampai nanti 5 hari sebelum pertandingan ketemu di Sydney. Jadi yang dilakukan sekarang dengan bahasa yang sama, dengan komunikasi bahasa Belanda maupun bahasa Inggris, itu akan mempercepat hubungan saling pengertian antara Kluivert dan para pemain kita yang berkompetisi di Eropa. Itu saya pikir menjadi salah satu kekuatan kenapa Pak Erick Thohir federasi mengambil Patrick Kluivert sebagai pelatih pengganti Sintayong karena membantu mengurangi miskomunikasi atau waktu berkomunikasi yang sangat pendek itu dengan pelatih dan pemain yang berbahasa sama. Oke, selain meyakinkan 11 pemain ini dengan strateginya dari Kluivert, kan yang juga perlu dibuktikan oleh Kluivert adalah kepada pemain ke-12, kepada supporter. Apakah ini akan mampu dilakukan oleh Kluivert di bulan Maret nanti? Jawabannya cuma 2, Mbak Cindy. Bermain baik dan meraih poin, meraih kemenangan, dan 1 poin di Australia, 3 poin lawan Bahrain, itu is a must, itu wajib. Karena itu buktinya, kalau hanya bermain baik tanpa mendapatkan poin, pasti ada perbandingan komparasinya dengan pelatih sebelumnya. Meskipun bagi saya komparasi itu selesai sudah, kita melangkah saja. Kalau saya katakan berkali-kali kalau kita bawa mobil selalu melihat kaca spion yang di atas itu, nabrak kita, udah fokus ke depan, kita pelajari sejarah, tapi kita fokus melihat yang ada saat ini adalah Patrick Kluivert dan timnya. Udah kita fokus beri kepercayaan dia bertugas. Kalau dari Bung Sergio, Anda meyakini proses pembuktian dari Patrick Kluivert akan mulus di bulan Maret nanti? Ya, semua tergantung hasilnya dan semoga hasil yang baik. Tapi apa yang saya tadi bilang, timnas menurut saya sama kuatnya dengan tim-tim lain di grup ini dan saya yakin hasilnya bisa dapat. Ya, lawan Bahrain harus menang dan tapi saya bisa mengerti pemain-pemain timnas masih ingat apa yang terjadi di Bahrain pertandingan lalu. Pasti mereka semangat dan motivasi lebih tinggi daripada kemarin dan harus dapat hasil.
Harus 4 poin di Maret nanti. Terima kasih Bung Wesley Huta Galung dan Bung Sergio Van Dijk. Sehat selalu semuanya. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang.